Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memulai dengan pantun. 1, 2, 3. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Izinkan saya menyapa dari hati. Semoga kita sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, serta adik-adik siswa TK, PAUD, dan sekolah dasar di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Apa kabar semua hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat, terutama dalam belajar ya. Seperti kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak akan dikenal. Betul atau betul? Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rahayu, biasa dipanggil Miss Ayu. Miss Ayu bertugas di SDIT Khalifah Kreatif yang berada di daerah Medahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia, izinkan Miss Ayu untuk berbagi cerita inspiratif, penuh makna, dan keceriaan kepada seluruh bapak dan ibu guru hebat dan adik-adik semuanya. Nah, cerita yang Miss bawakan terdapat di laman penjari buku di Kemendikbud. Adik-adik semua di sana dapat memperoleh sumber bacaan untuk dibaca, dipelajari, dijadikan sebuah referensi, dan juga bisa untuk referensi mendongeng serta untuk meningkatkan kemampuan literasi kita, terutama untuk bapak dan ibu guru hebat semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan Miss Ayu untuk membawa kita semua ke dalam sebuah cerita yang di dalamnya terdapat mimpi, kerja keras, dan juga perjuangan. Cerita yang akan Miss sampaikan adalah berjudul Cerita Serbuk Ajaib, cerita rakyat dari Myanmar yang ditulis oleh Grace Todd dengan ilustrator P.G. Dines dan diterjemahkan oleh Devia Putra Simbolos. Langsung saja ya, adik-adik semua, kita dengarkan cerita berikut. Penasaran kan? Let's check it out! Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Tuza dan Teddy. Mereka hidup sederhana dan penuh dengan kasih sayang. Akan tetapi, ada sebuah masalah dalam keluarganya. Sang suami yang bernama Teddy memiliki mimpi yang aneh. Ia bermimpi ingin mengubah tanah menjadi emas sehingga ia bisa cepat kaya raya. Teddy pun berkata, aku akan mengubah tanah menjadi emas. Itulah impianku. Setiap hari ia sibuk bereksperimen tanpa mau bekerja keras dan tanpa menghasilkan apa-apa, sehingga suatu hari istrinya berkata, suamiku, kita butuh makan, kita butuh hidup, marilah sama-sama kita bekerja keras. Akan tetapi, sang suami menjawab, hai istriku, tenang saja, sebentar lagi aku akan berhasil wujudkan impianmu. Namun, hari demi hari berlalu dan hasilnya tetap tidak ada. Sehingga pada suatu hari, Teddy meminta bantuan kepada sang ayah yang bernama Pak Ted. Ayah, maukah kau membantuku untuk mewujudkan impianku? Untuk mengubah tanah menjadi emas sehingga aku ingin kaya raya. Pak Ted pun hanya tersenyum. Baiklah,
ia mulai mewujudkan mimpinya. Ia mulai menanam pohon pisang, menyiramnya, dan membersihkan hama di setiap tumbuhannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tanaman pohon pisang tumbuh dengan subur dan berbuah sangat banyak. Dan sedikit demi sedikit, ia pun mengumpulkan serbuk perak itu. Kemudian Teddy berkata, "Ayah, lihatlah, aku berhasil mengumpulkan serbuk perak, 1 kilo serbuk perak yang kita janjikan." Namun Pak Ted pun hanya tersenyum. Nah, mari kita lihat bagaimana hasil kebunmu. Mereka pun berjalan. Kemudian di sana terdapat banyak koin emas. Koin emas yang dia tambang. Akhirnya Teddy pun merasa sudah berhasil untuk mengubah tanah menjadi emas seperti yang ia inginkan. Oh, ini dia mantra ajaibku. Ternyata mantra ajaib yang selama ini ia dambakan bukan lain adalah kerja keras. Kemudian dari itu Pak Ted pun berkata kepada Teddy, Nah, lihatlah itu semua hasil kerja kerasmu. Dan mantra ajaib yang kau cari adalah kerja kerasmu sendiri. Ini semua kerja kerasku yang aku cari, bukan sihir, melainkan kerja keras aku sendiri. Teddy pun bertanya kepada ayahnya. Iya, itu adalah mantra yang kau cari. Mantra itu adalah kerja kerasmu sendiri. Sejak saat itu, Teddy tidak lagi mengejar mimpi kosong. Ia memilih bekerja, berusaha, dan menghargai setiap proses. Karena ternyata keajaiban terbesar dalam hidup bukan sihir, melainkan kerja keras kita sendiri. Dari cerita ini, kita banyak belajar bahwasanya keajaiban itu bukan datang dari sihir, bukan datang dari mantra, melainkan hasil kerja keras dan ketekunan kita sendiri. Pergi ke kebun menanam pisang, pisang dirawat setiap hari. Bukan sihir yang membuat kita menang, melainkan usaha dan kerja keras diri. Terima kasih atas perhatian dan sudah mendengarkan cerita inspiratif ini. Semoga bermanfaat.